Halo, selamat pagi semua. Ketemu lagi hari ini dalam kelas desain grafis percetakan. Dan minggu lalu kita sudah membahas materi tentang dasar desain grafis dan Nirmana. Dan hari ini kita akan mulai untuk materi kita yang kedua, yaitu tentang typography atau tipografi. Oke, dengan kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran kita dalam materi tipografi ini adalah 3.2 menerapkan tipografi atau typografi sesuai media. Kemudian 4.2 membuat desain dengan menggunakan tipografi yang tepat. Jadi setelah Anda mempelajari materi ini, Anda harus mampu untuk membuat desain dengan menggunakan tipografi atau tipografi yang tepat. Nah, sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu apa itu tipografi atau tipografi sebelum Anda dapat membuat sebuah desain tipografi. Oke. Ini dia. Tipografi atau tipografi adalah seni cetak atau tata huruf, suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna memberikan kesan bagi pembaca semaksimal mungkin. Jadi, intinya dari tipografi atau tipografi ini adalah seni cetak atau tata huruf atau seni menata huruf. Nah, kalau Anda pernah melihat tulisan-tulisan yang ada di dalam sebuah desain gambar, itu adalah sebuah desain dengan penempatan tipografi, dan penempatan tipografi yang tepat memberikan kesan yang baik dan kesan yang indah untuk sebuah desain gambar. Ini di sebelah kanan adalah contoh gambar dengan desain tipografi. Boleh Anda perhatikan. Kemudian, di dalam tipografi ini berarti kita harus mempelajari tentang huruf. Jadi kalau berbicara tipografi, berbicara tentang seni untuk menata huruf, oleh karena itu kita harus pahami terlebih dahulu jenis-jenis huruf yang digunakan atau jenis-jenis huruf yang terdapat di dalam tipografi. Di sini ada 4 jenis huruf yang sebenarnya jenis huruf itu ada banyak sekali di dunia internet, ada banyak sekali dalam aplikasi, tetapi itu sudah diklasifikasikan dalam 4 jenis. Jenis yang pertama adalah jenis serif. Jenis serif ini memiliki ciri bersirip atau berkaki atau berserif. Makanya dia dinamakan dengan jenis huruf serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Contohnya ada di sini. Yang Times New Roman, Bodoni MT, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada sans serif. Sans serif ini memiliki ciri bersirip atau serif, hampir sama dengan serif, tetapi dia memiliki tingkat ketebalan yang lebih dari jenis huruf serif. Seperti contoh di sini adalah Arial, ada Century Gothic, ada Comic Sans. Kemudian yang ketiga adalah jenis huruf script. Jenis huruf script ini cirinya dia huruf bersambung atau juga bisa Anda tulis dengan huruf tulis tangan, handwriting, karena dia menyerupai tulisan tangan orang. Dan contoh di sini ada French script MT, ada Brass script, ada Edward script. Jadi semua yang berbau script itu adalah termasuk di jenis huruf script. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada jenis huruf atau jenis tipografi dekoratif yang bentuknya itu sudah ditambah dengan hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Seperti contoh yang ada di sini, ada Jokerman, ada Magnato, ada Snap ITC. Nah, contoh-contoh dari jenis huruf ini bisa Anda lihat dalam aplikasi ada Photoshop. Ketika Anda memilih, Anda ingin menaruh sebuah tulisan dalam sebuah desain Anda akan lihat di situ. Kemudian di situ juga selain di aplikasi ada Photoshop, ada juga di aplikasi Microsoft Office, Word, Excel, dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang membutuhkan
typografi atau tulisan dalam sebuah desain atau sebuah aplikasi, kita harus mampu untuk melihat jenis huruf apa yang pantas atau yang cocok untuk kita gunakan dalam desain kita. Oke. Itu saja untuk jenis huruf. Kemudian yang berikutnya yang harus kita pelajari adalah tentang tingkatan dari huruf. Jadi ketika kita belajar tentang tipografi dan kita akan membuat sebuah desain dengan menggunakan tipografi yang tepat, salah satu fungsi atau tujuan tipografi itu kita berikan dalam sebuah desain adalah tipografi itu atau tulisan itu harus mampu atau harus dapat dibaca oleh orang lain atau kita sendiri yang membuatnya. Karena kalau tidak dapat dibaca, tujuan kita dalam desain untuk menggunakan tipografi itu gagal. Karena dalam desain kalau tidak ada unsur keterbacaan, kita dapat dikatakan gagal dalam membuat desain dengan menggunakan tipografi. Oleh karena itu di sini untuk memahami lebih dalam tentang tipografi atau tentang huruf, di sini ada 3 tingkatan huruf yang secara umum kita lihat dalam desain. Pertama, ada bagian judul, ada huruf yang tingkatannya judul. Kalau judul itu hurufnya sangat-sangat besar, kelihatan ukurannya. Kemudian subjudul itu lebih kecil dari judul ukurannya. Kemudian yang ketiga adalah paragraf. Jadi bagian yang terpenting dalam tipografi tingkatannya adalah judul, subjudul, dan paragraf. Dan itu bisa kita lihat dalam contoh gambar yang Anda lihat saat ini. Ada judul, yang hierarki itu contoh yang judul. Kemudian subjudul, let's reader know, itu lebih kecil sedikit dari judul. Kemudian yang ketiga ada paragraf, where to look first. Kemudian yang berikut, ini adalah contoh desain dengan tipografi. Yang Enci harapkan kalian juga selesai ini mampu untuk membuat desain yang seperti ini. Itu 2 contoh. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah tentang anatomi huruf atau bagian-bagian dari huruf. Ternyata bukan cuma organ tubuh manusia yang memiliki anatomi atau bagian-bagiannya, tetapi juga huruf memiliki bagian-bagiannya. Di sini ada 6 bagian huruf. Yang pertama ada capline. Capline kalau Anda perhatikan dia ada pada yang ini, yang bagian atas. Kalau di huruf kapital, dia ada di bagian atas dari huruf. Itu yang disebut dengan capline, yaitu garis maya lurus bagian teratas huruf besar. Kemudian kalau minline itu garis lurus bagian teratas huruf kecil. Jadi ingat, kalau capline untuk huruf besar bagian atasnya, kemudian kalau minline itu garis yang ada pada batas huruf kecil di atasnya. Kemudian yang ketiga ada baseline. Baseline ini yang ada di bagian bawah, garis maya lurus bagian terbawah huruf. Jadi mau huruf kapital atau huruf kecil, tetap dia ada di bagian bawah. Kemudian descender. Descender itu adalah bagian huruf kecil yang berada di bawah baseline. Jadi kalau ada yang masih di bawah lagi dari baseline, contoh ini huruf P, dia ada bagian descendernya. Kemudian ascender itu bagian huruf kecil yang berada di antara minline dan capline. Berarti ada di bagian sini. Jadi sebaliknya dari descender, yang ascender. Kemudian ada exhale. Kalau exhale itu jarak baseline ke minline. Jadi jarak antara ini, bagian tengah ini, kemudian dengan bagian bawah. Dan kira materi untuk hari ini hanya itu. Jadi rangkuman dari materi kita atau kesimpulannya adalah tipografi adalah seni menata huruf. Itu saja yang Anda ingat. Kemudian ada 4 jenis huruf yang diklasifikasikan. Ada serif, sans serif, script, dan dekoratif. Kemudian ada tingkatan dari huruf. Ada 3, ada judul, subjudul, dan paragraf. Kemudian yang terakhir ada anatomi huruf atau bagian-bagian huruf. Ada capline, minline, baseline, descender, ascender, dan exhale. Hanya itulah materi kita untuk hari ini. Terima kasih untuk atensi kalian yang sudah membaca dan mempelajari materi ini. Bisa Anda buka kembali karena ini dalam bentuk video ada, dalam bentuk file PDF atau file dokumen juga ada. Terima kasih untuk atensi kalian.
Sampai ketemu di materi berikut. Bye.